touring itu asik. Jujur saya sendiri senang banget yang namanya touring. Kendala yang sering saya temukan saat touring, apalagi pakai motor batangan seperti ini, yaitu bawa barang bawaan, baju dan lain-lain itu jadi masalah. Di motor matic pun kadang-kala sama halnya seperti itu. Cuman saya ada satu solusi. Jadi pas lagi touring itu, yang penting adalah tasnya seperti apa dan cara memaksimalkan saat kita lagi packing. Yuk kita ulas tasnya seperti apa dan cara packingnya seperti apa. Packing pas lagi touring itu saya bilang bisa cukup cukup penting Om ya. Jadi kalau misalnya kita masukin baju ke tas itu tidak sesuai, volumenya itu jadi besar banget. Kalau saya senang barangnya jadi kecil-kecil, tas jadi berat banget. Ini tas yang saya biasa pakai untuk touring. Ini saya ada contoh beberapa pakaian yang saya biasa bawa ya. Jadi saya bawa itu let's say jalan 1 minggu. 1 minggu itu berarti ada 1 celana yang dipakai. Betul. Lalu saya bawa 2 celana cadangan. Ya. Karena apa? Celana itu bisa dipakai hampir setiap hari. Kalau misalnya nanti kita nyampe ke hotel, ke penginapan atau nginep di mana, itu kan bisa pakai yang bersih ataupun pakai celana pendek. Jadi pilihannya 2, andaikan hujan atau kotor kita bisa ganti. Kalau saya sih pada dasarnya yang namanya celana itu udah cukup padat. Jadi saya biasa taruh paling bawah karena ini yang paling jarang keluar. Biasanya kalau kita kehujanan itu celana basah-basah dikit no problem lah. Cuman kalau badan sampai basah itu kan bakal masuk angin. Jadi saya masukin 2. Ini biasanya paling bawah. Berikutnya adalah kaos. Kalau ngelihat tas, saya ngelihat dimensi tasnya segimana. Kalau sekiranya dengan lipatan baju kita sudah sama seperti ini baju itu senang saya lipat bagi 2 lagi. Dia menjadi lebih padat. Kalau misalnya teman-teman yang suka outdoor, kadang-kadang saya suka dilipat dibikin rolade ya. Betul. Bikin rolade. Nah, kalau saya nggak dibikin rolade. Cuman ini dibikin apa ya? Tetap kotak begitu. Nah, kotak-kotak beginilah. Sehingga nanti baju itu bisa sangat padat, padat masuknya. Penuh deh. Tuh. Ini ada 6 baju, 2 celana, lalu nanti ada samping-samping itu misalnya nanti buat celana dalam, kaos kaki, terus peralatan mandi dan lain-lain. Suka mandi emang ya? Gue nggak boleh mandi biasanya. Oh nggak boleh mandi? Kalau mandi hujan biasanya. Tadi hujan, mandi aja tadi pagi. Ya itu salahnya mandi. Ya, kalau celana dalam, kalau Om Acu biasanya side A, side B, terus kaset kosong. Dibulak-balik gitu. Side A, side B sama tubeless. Jadi packing barang, baju, yang apapun yang dibawa di tas kita itu sangat penting. Jangan sampai salah cara sehingga barangnya berantakan, ngambilnya susah, dan selain dari itu juga pengisiannya lebih efektif. Sekarang kita bahas bagaimana cara mounting atau masang tas ini di motor batangan dan motor matic. Pertama-tama teman-teman harus siapkan dulu tali yang akan dipakai untuk ngikat ke motor. Ini berlaku untuk motor jenis apapun karena kalau nggak ada tali gimana naliinnya. Talinya ini kita dapat ada 4 piece. 4 piece itu karena ada 4 titik penguncian di tas MDLK ini. Kita ambil yang pertama, kalau motor-motor teman-teman yang ada behelnya seperti ini kita masukin. Lalu nih kalau bisa dilihat ada lubangnya dong nih ya, kita masukin. Lalu yang berikutnya adalah mounting di depan. Biasanya kalau saya senang ke bagian shock breaker. Sama dengan yang tadi kita masukin. Lalu kita bikin talian seperti ini. Lalu di sini kita lakukan hal yang sama untuk bagian sebelah kanan motor. Jadi 4 titik itu kiri dan kanan, 2 depan, 2 belakang. Setelah ke-4 titik mounting ini sudah siap, tasnya kita posisikan. Kalau saya senang ngencengin dulu bagian belakang, lalu ditarik ke depan. Kalau dilihat, di sini udah ada kancingnya. Kita ambil bagian yang sini, kita masukin. Lalu kita tarik sampai dia rapat seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk bagian sebelah kanannya. Lalu ke bagian depan. Kenapa terakhir yang depan? Ini tas itu sering cenderung untuk mundur kalau misalnya kita lagi di atas motor. Jadi belakangnya kita tentukan di mana. Dari sini kita tarik biar si tasnya nggak lari ke mana-mana.
keistimewaan jenis tali seperti ini adalah dia nggak mudah patah. Lalu untuk kencang ini cukup ditarik seperti ini. Lakukan hal yang sama juga untuk bagian sebelah kanan. Setelah terpasang, pastikan tas ini tidak goyang-goyang. Kalau kurang kencang, tinggal ditarik. Sehingga tas akan diam saat kita berkendara seperti ini. Berikutnya, ini ribet dong dengan kuncian seperti ini pas kita mau lepas tas. Kata siapa? Justru kuncian yang seperti ini yang sering kita temukan di tas gendong. Ini mudah. Caranya gimana? Kita ambil, misalnya bagian belakang dulu, kita pegang, kita angkat. Dan yang bagian depan pun sama. Sehingga saat kita udah nyampe ke tujuan, mau ke hotel, itu untuk lepasnya gampang. Dan kadang-kadang kalau lagi hujan kan repot. Wow, mau ngelepasinnya susah. Dengan seperti ini sangat mudah untuk dilepas. Sekarang kita pasang di motor Matic. Kebetulan ini motor NMAX. Secara prinsip sih nggak jauh beda dengan motor batangan tadi ya. Pertama-tama kita harus buka dulu bagasi. Buka bagasi lalu kita siapkan tali yang 4 yang sama kayak tadi. Namun sekarang yang kita perlukan adalah kita ambil masing-masing 2. Kita bikin simpul. Seperti ini. Dan keduanya tetap dibuat simpul untuk yang kedua nih. Menjadi satu tali yang panjang. Nah, setelah menjadi tali yang panjang ini, tali pertama itu ditaruh dulu di bagian, kira-kira bagian tengah. Yang bagian belakang, ini sama saya biasanya ditaruh nggak jauh dari titik kuncian ini nih. Atau bahkan kadang-kadang ini pun bisa dimasukin ke sini selama dia tidak nanti ngeganjel untuk tutup. Ditaruh seperti ini. Lalu kita siapin posisinya kita mau di mana. Kurang lebih seperti ini. Kita tutup bagasinya. Lalu tasnya kita siapkan. Sama halnya kayak yang tadi, penguncinya itu cukup kita masukin ke si harness ini dan kita tarik-tarik. Saat sudah kencang semua, jadi kadang-kadang saya butuh ngambil jas hujan nih. Bagasi kita buka, ini bisa terbuka. Sekalian ini biasanya tali-talinya yang embel-embel bisa ditalian atau dimasukin. Ngambil jas hujan, tutup lagi, dan tas kita tetap aman di atas motor. Sama halnya kalau untuk di motor X-Max juga, pokoknya motor-motor Matic, itu taliannya semua di bawah bagasi. Cuman kalau teman-teman mau naliin ke behel atau mau naliin ke shock breaker biar lebih aman, itu kembali ke pilihan teman-teman. Posisi rain cover atau jas hujan ada di bagian bawah atau kalau di sini di bagian depan. Kita tinggal buka resletingnya, kita ambil jas hujan atau rain covernya. Rain cover ini ada satu penali untuk di bagian tengah. Ini untuk menghindari saat kita lagi ngebut tiba-tiba angin kenceng, rain covernya kabur gitu aja. Jadi kalau kita pasangnya sebenarnya simpel-simpel aja seperti sama kayak yang lain. Cuman ini kan 2 tali ini harus dipasang dulu dong. Biasanya saya sih udah pasang dulu sebelum tas ini terpasang. Cuma kalau misalnya lagi buru-buru banget ya tinggal pasang seperti ini. Dan ini ada penguncinya. Sesimpel itu. Nah, cuman ada tip tambahan. Ini banyak tali yang bergelantungan. Tali-tali ini sebaik mungkin diamankan, ditaruh di bawah tas. Kalau kita naruh tasnya ini di tali ini cukup kencang, tali-tali ini tidak akan lepas. Nah, itu cara saya packing dan itu tas yang saya pakai. Ini tas juga memang dari awalnya itu saya sempat bantu ngembangin sampai jadi produk terakhir ini. Dan yang penting itu adalah kita bawa barang secukupnya saat kita touring. Teman-teman sekiranya ada cara packing yang lebih baik atau ya ada sugesti yang lain, kasih tahu sama saya di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang selama ini udah nongkrongin channel saya, kalian semua luar biasa. Dan bagi teman-teman yang baru saja nongkrongin channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng hijau ting 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 agar teman-teman ternotifikasi bila mana ada konten-konten menarik lainnya. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.